Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufron Haq, tentunya di channel kesayangan kita Gufta-ID. Di video kali ini Gufta-ID kedatangan keyboard dari brand Rexus, yaitu Legionnaire MX 3.2. Sebelum kita lanjut video ini, seperti biasa kita lihat bumper dulu. Nah, di depan saya ini sudah ada keyboard dari brand Rexus MX 3.2, dan di sini packagingnya kalian bisa lihat ada kayak warna biru Tosca, dan di sini ada free 4 switch. Jadi di dalam ini sudah ada free 4 switch, dan di bagian kanannya itu ada gambar kayak magnet, dan di sini ada gambar switchnya. Jadi switchnya ini cuma ada brown sama warna blue. Biasanya switch itu ada warna merah, warna biru sama warna brown, tapi kali ini di MX 3.2 cuma ada dua varian, yaitu yang switch brown dan switch blue. Dan di keyboard yang kita review ini dia memakai switch biru. Langsung kita buka saja packagingnya. Di dalam packagingnya pasti dia mendapatkan 4 switch yang sudah dijelaskan di packagingnya, dan di sini ada free 4 switch juga. Nih, free 4 switch dan switchnya blue, dan dia dapat switch puller. Jadi dia mendapatkan switch puller, tapi ini juga bisa digunakan buat di keycapsnya. Jadi bisa jadi keycaps puller dan switch pullernya juga. Tapi kalau ini digunakan ke keycaps puller ya ngeri-ngeri gimana gitu kan, karena kan besi kan, keycaps puller tuh cuma bahan plastik sih. Tapi ya nggak masalah karena dia cuma dilengkapi dengan satu puller saja, dan mendapatkan kertas. Di sini ada, bukan kertas sih, buku panduan gitu. Jadi kalian bisa ngatur-ngatur kayak lampu LED-nya dan fungsinya seperti apa, ini bisa lihat di sini. Dan seperti biasa dapat buku garansi juga, dan di sini mendapatkan nih ada sesuatu yang beda bro daripada keyboard-keyboard lainnya. Nanti saya jelaskan ya. Ini mendapatkan kayak plastik seperti itu, dan juga dia mendapatkan keyboard tentunya. Ini penampakannya dia seperti ini. Tuh. Oke. Kita langsung sisihkan. Oke, ini adalah penampakan keyboard dari MX 3.2, dan ini saya jelaskan. Yang pertama kita jelaskan dulu bagian keyboardnya. Nah, keyboardnya ini dia mempunyai tombol 104 keyboard, dan dia sudah mekanikal, dan 104 keyboard ini sudah semuanya full anti ghosting. Jadi kalau kalian klik semuanya dengan bersamaan itu bisa berfungsi karena dia sudah 104 full keycaps anti ghosting. Ini keren banget, dan dia juga sudah keyboard mekanikal, dan saya yang pakai ini pakai switch yang brown. Dan switch yang dipakai dengan MX 3.2 ini bukan Outemu dan bukan juga Gateron bro. Jadi kali ini yang dipakai dengan switchnya MX 3.2 ini yaitu Content, salah. Nah, switch yang dipakai ini adalah switch dengan yang namanya Content. Ya kurang lebih itu mungkin mendekati yang namanya Outemu. Ketika saya pakai feel-nya ya lumayan enak juga bro, hampir sama kayak punyanya Outemu sih ya. Walaupun ini bukan switch Outemu, yang saya rasakan sih kurang lebih seperti Outemu sih. Dan bagusnya Rexus, dia bukan memakai switch Outemu, mungkin switch yang bawaan dari Rexus sendiri, yaitu switch Content, yang menurut saya pribadi cukup bagus, dan feel-nya itu hampir sama yang namanya switch Outemu. Oke, di bagian kanan sini itu terdapat lampu LED indikator, ada yang buat caps lock, Windows lock, dan numlock-nya juga. Jadi di sini ada 4 mode, dan di bagian belakangnya ini ada kabelnya. Kabelnya ini kurang lebih sekitar 1,8 cm sampai 2 meter. Itu sih standarnya keyboard gaming kan. Kabel yang dipakai dengan MX 3.2 ini bukan yang lepas pasang, dan lepas pasang itu biasanya digunakan oleh keyboard yang 60% saja sih rata-rata. Nah,
Dan yang dipakai kabel dari MX 3.2 ini ya cukup tebal, yang bisa dibilang braided sih. Jadi dia kayak dilapisi dengan bahan nilon gitu, dan dia cukup tebal. Dan di bagian USB-nya ini dia sudah memakai USB Gold, dan USB-nya ini ya cukup dibilang premium sih, dan dia USB-nya udah memakai USB Gold sih. Oke, panjangnya sekitar sampai 2 meter. Lanjut kita bakal bahas. Nah, mode RGB-nya ini dia sudah dilengkapi dengan 10 mode warna. Jadi kalian bisa ganti-ganti sampai 10 modenya seperti apa. Kalau kalian mau setting RGB-nya seperti apa, itu kalian bisa pencet FN plus insert. Nanti saya jelaskan. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang keycaps-nya. Nah, keycaps-nya ini berbahan yang dibilang plastik, full plastik, dan tetapi yang keycaps yang dipakai MX 3.2 ini dia memakai molding 2 warna. Jadi molding 2 warna itu yang kalau kalian balik itu ada warna hitam dan ada warna putihnya, dan fungsinya itu biasanya kalau dia berwarna putih, lampu RGB-nya itu bakal nyala dan tembus, bro. Jadi kelihatan lebih, RGB-nya lebih kelihatan dan lebih keren lagi sih pastinya kalau dia pakai bahan seperti ini. Nah, kita sekarang ngomongin tentang bahannya. Bahannya ini memakai plastik ABS dan dia sudah dilapisi dengan metal. Jadi memang kelihatannya sih seperti plastik, tapi dia tuh dilapisi dengan metal. Jadi kelihatan lebih keren lagi dan lebih kualitinya tuh lebih keren sih. Rexus sendiri mengklaim bahwa keyboard ini bisa bertahan sampai 50 juta klik. Jadi lumayan cukup lama sih, bro, kalau kalian nungguin kapan keyboard ini rusak. Bahkan kalian beli keyboard, ganti keyboard lagi bukan karena rusak sih, mungkin karena bosan. Jadi kalau kalian nunggu keyboard ini rusak sampai 50 juta klik, ya menurut saya pribadi pasti lama sekali sih, karena 50 juta klik itu nggak sedikit. Dan istimewa dari MX 3.2 ini yaitu dia dilengkapi dengan palm rest. Ada yang bilang palm rest, ada yang bilang hand rest, dan saya sebutkan biar saya enak itu saya sebutkan saja dengan hand rest. Nah, hand rest ini berfungsi kalau kalian pegal di bagian tangan kalian biasanya seperti ini, dan kalau kalian taruh hand restnya seperti ini, jadi itu nggak capek lagi, bro, kalau kalian pakai keyboard ini. Dan istimewanya lagi, ini hand rest bukan sembarang hand rest sih, ini adalah bisa digunakan buat magnet. Jadi kalau kalian letakkan saja seperti ini, dia magnet sih. Nih, tuh saya lepas, dia magnet, bro. Mungkin nggak kelihatan ya. Tuh, jadi magnet. Ini bukan sembarang handrest ya. Jadi keistimewaan dari MX 3.2 ini yaitu dia dilengkapi dengan handrest yang sudah dilengkapi dengan magnet juga, bro. Tuh, dan magnetnya ini itu nggak sembarang magnet. Jadi magnetnya memang kuat sih, bro. Jadi kalau saya taruh seperti ini, misalnya saya taruh keyboard kayak gini dan saya mau tarik keyboardnya ke belakang dan saya tarik seperti ini, dia keyboardnya cukup sudah tertarik juga, bro. Jadi memang magnetnya ini bukan hanya tempel-tempel doang, jadi memang mempererat dan kuat sekali, bro. Jadi saya pakai seperti ini. Cuman kelemahannya adalah kalau saya naikkan dari adjustmentnya, saya naikkan seperti ini dan saya taruh handrestnya dan saya tarik, itu lepas, bro. Jadi karena memang bukan magnetnya yang jelek sih, karena memang di bagian adjustmentnya ini dia dilengkapi dengan fiber karet yang cukup tebal. Jadi kalau kalian tuh sudah pakai keyboardnya seperti ini, nih di bagian atasnya kan ada karetnya, di bagian bawah juga ada karetnya. Kalau saya taruh seperti ini, dia nggak gampang goyang, nih. Dan kalau saya tarik pakai handrest juga nggak goyang, karena ini kuat banget. Jadi kalau saya pakai ini di adjustmentnya, saya taruh seperti ini, dan saya taruh handrestnya seperti ini, dan saya tarik, itu kuat. Nih, jadi memang kelebihan dan keistimewaan dari MX 3.2 ini yaitu dia dilengkapi dengan handrest yang berbentuk magnet sih, dan di bagian bawahnya juga dia dilengkapi dengan fiber karet juga. Jadi kalau kalian sudah taruh seperti ini, dia nggak gampang goyang-goyang gitu. Yang keyboard kan sering ada yang keyboard yang fiber atau karetnya itu gampang hilang, jadi sebenarnya bisa goyang, jadi itu tidak nyaman sih. Dan ini dia dilengkapi dengan
karet yang cukup tebal, dan di bagian keyboardnya juga itu cukup tebal di bagian bawah, dan bagian atas ini kalau kalian adjustmentnya kalian ataskan itu kelihatan lebih karetnya juga tebal, jadi ini agak menggoyang sih. Oke, ini dia penampakan RGB-nya. Saya sedikit ngasih tahu kepada kalian, ngaturnya itu kalian tinggal pencet FN plus insert. Jadi kalau saya pencet FN ini kan RGB nih, ini yang pertama itu RGB-nya ada di atasnya ada warna biru, bawahnya ada warna merah, dan di bawahnya lagi ada warna oranye, di bawahnya lagi ada warna hijau, di bawahnya lagi ada warna ungu, dan paling bawah itu ada warna putih. Dan kalau saya pencet FN plus insert, nih mode pertama itu kalau dia kayak RGB-nya hilang, tapi kalau saya pencet sesuai apa yang saya pencet itu RGB-nya kelihatan. Jadi kalau saya pencet spasi itu spasi kelihatan, dan G, Y, H itu sesuai dengan RGB yang kita pencet. Dan kalau saya pencet lagi FN plus insert, nih dia tuh kayak lampunya dari kanan ke kiri tuh selang-seling, tuh lampu kiri kanannya selang-seling nyala. Dan pencet FN plus insert sama juga hampir kurang lebih dia kiri kanan juga, dan saya pencet lagi FN plus insert. Nah itu kayak bentuk W gitu ya, jadi jalan-jalan gitu. Dan kalau saya pencet lagi FN plus insert, nah dia kayak ular gitu bro, ular. Iya kayak ular sih. Terus saya pencet lagi FN plus insert, dia kayak keliling gitu, tapi semakin lama semakin masuk kelilingnya. Terlanjut lagi, oh ini sama nih, sama kayak pertama. Jadi kalau saya pencet tapi dia nggak tombol, jadi dia kayak kalau saya pencet C dia langsung nyebar gitu, tombolnya nyala. Oke, langsung kita lanjut lagi. Nah ini kayak horizontal gitu ya kan, jadi kayak acak gitu. Dan saya pencet lagi, ini dari kiri ke kanan biasa. Nah ini kembali seperti semula. Tetapi RGB yang kalian bisa atur itu modenya aja, tapi kalau RGB-nya tetap. Jadi di bagian atas ini warna biru, di bagian bawah lagi warna merah, di bagian bawahnya lagi dia warna oranye, di bagian bawahnya lagi warna hijau, yang ke bawah lagi ada warna ungu dan ada warna putih. Jadi kan nggak bisa atur warna biru mau di sini, mau hijau nggak bisa diatur bro. Jadi RGB-nya itu dia sederetan biru, sederetannya warna hijau, sederetannya warna kuning, jadi ya seterusnya. Jadi nggak bisa kalian atur RGB-nya mau di sini, nggak bisa. Jadi ya nih cuma modenya aja yang jalan-jalan, lampu di atas tetap warna biru, lampu bawahnya tuh warna putih, ada warna ungu, tetap gitu bro. Dan seterusnya seperti kayak gitu tuh. Nggak ada yang berubah, cuma mode jalan-jalannya aja, mode bunda acaknya aja kayak gitu. Jadi tapi lampu RGB-nya sederet-sederet strip, nggak bisa kayak amburadul gitu, nggak bisa. Nah itu aja lampu RGB-nya, mungkin kalian bisa setting. Dan keyboard ini sudah ada settingan 10 tombol multimedianya. Jadi kalau kalian buat editing itu bisa mempermudah kalian. Jadi nggak usah pakai klik-klik mouse lagi. Di sini ada search-nya, di sini ada kayak kalkulatornya, di sini ada juga kayak misalkan play, pause-nya, dan masih banyak lagi bro. Jadi ini buat editing oke, buat gaming juga oke sih. Nah keyboard ini support dengan semua Windows dan semua Mac OS. Jadi kalau kalian pakai Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu support semua, dan sebaliknya juga kalau kalian pakai Mac itu support juga. Jadi memang multifungsi sih, dan support ke bagian Windows dan ke bagian Mac. Nah kesimpulannya adalah kalau kalian cari keyboard yang di range harga 300 ribuan saja, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian, karena memang keyboardnya ini yang pertama dia memakai sudah keyboard mekanikal, dan yang kedua dia sudah full anti ghosting, semua tombol 104 keyboardnya sudah anti ghosting, dan RGB-nya bisa kalian setting sesuka kalian, dan ada 10 mode. Dan keistimewaan lagi, dan yang bisa dibilang keyboardnya beda daripada yang lain, dia dilengkapi dengan frame rest atau hand rest. Jadi kalau kalian pakai magneting kayak gini, tangan kalian nggak pegal bro. Jadi ya MX 3.2 ini cukup pintar buat membedakan keyboard MX 3.2 ini dibandingin yang lain. Jadi ya cukup enak, dan bisa dibilang bisa jadi salah satu teman kalian buat di meja kalian atau di komputer kalian. Oke, mungkin itu saja review dari GoofTidy. Apabila ada kekurangan, kami banyak minta mohon maaf, dan apabila ada kritikan dan masukan, kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya Gufron Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.